semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Deliana Diva dengan NIM 1907952 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UPI. Di video ini saya ingin membantu teman-teman untuk mengenal lebih tentang bahasa Jepang dan untuk kalian yang mau belajar bahasa Jepang bisa langsung lihat video ini sampai akhir. Oke, yang pertama itu langsung aja kita masuk, yaitu ada huruf-huruf bahasa Jepang. Huruf bahasa Jepang itu dibagi jadi 4. Yang pertama ada hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Nah, keempat huruf ini itu digunakan dengan berbeda-beda tergantung kosakata, lalu tergantung kalimat yang kita gunakan. Yang pertama ada hiragana. Hiragana itu biasanya digunakan untuk menulis kosakata bahasa Jepang yang berasal dari bahasa Jepangnya langsung. Seperti misalnya yasashi, utsukushi, atarashi, dan lain sebagainya. Itu merupakan kosakata asli bahasa Jepang. Jadi kita tulis menggunakan hiragana. Yang kedua itu ada katakana. Katakana biasanya digunakan untuk menulis nama-nama orang asing seperti saya sendiri, itu ditulisnya dengan menggunakan katakana. Lalu biasanya juga untuk menulis kosakata bahasa Jepang yang berasal dari bahasa asing. Contohnya ada miruku. Miruku. Miruku itu diambil dari bahasa Inggris yaitu milk yang artinya susu. Ketika ditulis dalam bahasa Jepang menjadi miruku dan menggunakan katakana. Lalu yang ketiga itu ada kanji. Kanji merupakan aksara bahasa Jepang yang mana setiap kanjinya memiliki makna tersendiri masing-masing dan mempunyai filosofinya. Lalu kanji ini sebenarnya adalah untuk memudahkan orang-orang Jepang membaca sebuah tulisan dalam bahasa Jepang. Jadi jika semua tulisan itu menggunakan hiragana atau katakana itu makin sulit untuk dibaca. Maka adanya kanji ini adalah untuk mempermudah kita membaca tulisan bahasa Jepang. Seperti itu. Lalu yang keempat itu ada romaji. Romaji ini digunakan biasanya untuk menulis nama-nama merek, nama-nama instansi seperti ketika ingin menulis PT ABC, Indofood, dan lain sebagainya, itu kita harus menggunakan romaji karena tidak bisa digantikan dengan katakana. Oke, sekarang masuk ke alasannya. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Jepang? Yang pertama aku mau kasih tahu, yaitu kita bisa belajar di Jepangnya langsung atau bekerja di Jepangnya langsung. Udah pasti ya kalau kita belajar bahasa Jepang. Nah, yang kedua itu ada Jepang membutuhkan tenaga kerja asing, khususnya di bidang keperawatan. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang sering dengar atau pernah dengar kalau Jepang itu membutuhkan tenaga keperawatan. Nah, khususnya itu di bagian caregiver, biasanya di tempat orang-orang tua dirawat. Nah, itu kita sebagai perawat merawat orang-orang tua di sana, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada memperluas pengetahuan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jika kita mempelajari banyak bahasa, itu tentu saja bukan bahasanya saja yang kita pelajari kan. Bisa jadi kita secara tidak sengaja belajar tentang budayanya, belajar tentang kebiasaan di sana, dan sejarah-sejarahnya secara tidak langsung. Nah, ini ada bonus untuk kalian yang suka nonton anime atau nonton drama-drama Jepang. Jika kalian belajar bahasa Jepang, pastinya kalian udah nggak perlu lagi deh baca-baca translate di bawah itu ya. Jadi nunggu apa lagi? Mending kita belajar bahasa Jepang sekarang. Oke, tadi kan udah dikasih tahu manfaat-manfaat belajar bahasa Jepang tuh apa aja. Sekarang saya mau ngasih tips untuk yang mau belajar bahasa Jepang, khususnya yang baru pertama kali mau belajar bahasa Jepang. Yang pertama yaitu nonton anime. Nonton anime. Yang kedua itu ada nonton drama Jepang. Yang ketiga ada baca komik Jepang atau baca manga. Yang keempat itu ada catat kosakata baru. Yang kelima, latihan menulis huruf-huruf Jepang. Yang keenam ada install aplikasi apapun yang ada di HP untuk belajar bahasa Jepang. Yang ketujuh ada latihan berbicara bahasa Jepang. Dan yang terakhir adalah yang paling penting dari belajar ini, yaitu konsisten. Kalian harus konsisten ketika belajar, khususnya belajar bahasa Jepang karena sangat sulit ya. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa kita pakai untuk belajar bahasa Jepang. Yang pertama, ini aplikasi sudah banyak orang tahu ya, mungkin, yaitu Duolingo. Duolingo itu aplikasi untuk belajar bahasa. Banyak bahasa yang bisa kalian pelajari di aplikasi itu. Salah satunya adalah bahasa Jepang.
itu sangat direkomendasikan untuk belajar bahasa Jepang, khususnya untuk para pemula. Jadi kalian bisa coba dulu melalui aplikasi ini dan latihan secara konsisten dan rutin. Yang kedua, install aplikasi apapun yang ada di HP kalian. Itu banyak banget aplikasi-aplikasi yang ringan untuk belajar bahasa Jepang, itu silakan kalian install aja dan belajar lewat situ. Nah, selanjutnya itu ada web Japan Foundation. Di web ini nggak cuma untuk belajar bahasa Jepang aja, jadi di sini juga itu ada artikel Jepang. Jadi kalau misalkan kalian ingin melatih bacaan kalian bisa langsung cek aja artikel yang tersedia di Japan Foundation ini. Selanjutnya itu ada buku Marugoto dan buku Irodori. Kedua buku ini juga ada di web Japan Foundation. Kalian bisa langsung cek aja semuanya di webnya. Oke, masuk yang terakhir itu ada buku Kiat Sukses N5 sampai N1. Bukunya itu seperti ini. Seperti yang dilihat, saya udah pernah beli dua. Yang pertama itu yang N5, yang kedua adalah yang N4. N5 ini adalah yang paling dasar, jadi kalian bisa mulai dulu dari yang N5, lalu bisa lanjut ke yang N4 jika sudah menuntaskan yang N5. Hai, segitu aja dari saya. Saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Dadah!